Halo sobat anime, gas lagi Dark Magic-nya. Nanti gue ngasih sedikit informasi lagi ya di akhir-akhir video. Waduh, ya udah yuk langsung kita gaskan lagi ini Dark Magic-nya. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah berhasil mencegah terjadinya dungeon break, saat ini Feng Yu dia kembali pulang ke rumahnya. Dan setibanya di rumahnya, Feng Yu dia mendapatkan sebuah kabar kalau ternyata Hunter Rizal dia pun stuck di level 45. Karena kemampuanku tidak mencukupi dan itu membuatku malu akan mengecewakan kepercayaan dirimu Master, sambut dari Hunter Rizal. Ya, tidak apa bro, santai aja. Dan sekarang ya istirahatlah dulu. Dan tujuanku agar kau mengikuti itu, ya agar kau dapat memahami akan situasinya. Dan mulai minggu depan aku akan memberikan kau sebuah pelatihan khusus. Ucap dari Feng Yu yang membuat Hunter Rizal dia pun senang. Bos, kupikir kau akan marah dan kecewa. Ternyata ya tentu saja tidak. Tenang saja, sambut dari Feng Yu. Dan karena Feng Yu tidak marah, di sini Hunter Rizal dia pun akan membayarnya dengan cara memasak makanan enak untuk Feng Yu. Waduh, Hunter transformasi tingkat 4 malah dijadikan tukang masak, buset dah. Dan ya selama Hunter Rizal menyiapkan makanan, Feng Yu dia pun push rank. Namun ketika dirinya sedang push rank, ternyata ada seseorang yang mengirimkannya sebuah pesan. Dan itu ternyata berasal dari patua Feng Yi, yaitu si Ghost Rider itu guys. Dan uniknya ternyata mereka berkomunikasi in game. Waduh, malah diajak mabar. Dan tentunya memiliki sebuah hubungan yang baik dengan seorang pahlawan nasional. Walaupun udah pensiun, tapi tetap saja itu adalah sebuah privilege untuk Feng Yu. Namun di sini Pak Tua itu dia mengatakan kalau saat ini 3 universitas top mereka sedang mengadakan sebuah camp pelatihan khusus untuk para supernova. Mereka melakukan ini untuk dapat memilih para murid-murid berprestasi. Dan mereka yang berhasil lolos akan mendapatkan sumber daya yang sangat besar dan juga tentunya sebuah pelatihan tingkat lanjut. Dan aku memiliki 2 slot tersisa. Apakah kau mau mengikuti pelatihan itu? Ujar dari Pak Tua itu yang membuat Feng Yu sempat terdiam. Karena sebelumnya ya aku juga sempat berpikir kalau aku memiliki skill ulti yang kuat ini dan itu membuatku tidak perlu untuk melanjutkan sebuah pendidikan. Tapi setelah aku bertemu dengan eksistensi yang disebut sebagai God, mungkin saja di masa depan aku akan bertemu lagi dengan dirinya. Dan jika aku bertemu dengannya kembali tanpa adanya sebuah pengalaman dalam hal pertempuran, aku khawatir aku akan ada di posisi yang merugikan. Pikir dari Feng Yu yang membuat Feng Yu dia memutuskan untuk ya senior, aku akan bergabung, sambut dari Feng Yu. Dan jelas mendapatkan kabar kalau Feng Yu akan mengikuti camp pelatihan itu membuat Pak Tua ini dia sangat senang. Ya ini sangat luar biasa. Dan kuharap, ya, kalian bisa menjadi teman baik. Ucap dari Pak Tua itu sembari melihat ke arah foto cucu laki-lakinya. Dan beberapa hari kemudian, di salah satu sekolah yang ada di kota Qingyu, tepatnya di kelas 2 tingkat 3, para murid sekolah ini, mereka sedang membicarakan tentang universitas, kampus-kampus mana saja yang akan menjadi tempat tujuan pendidikan mereka yang selanjutnya. Ada di antara mereka yang ingin masuk ke dalam jurusan tempur, ada juga yang ingin menjadi tim support dan yang lainnya juga. Mereka semua bersemangat kecuali ya tentunya Feng Yu. Siapa lagi kalau bukan bocah tengik ini. Doi mah bodoh amat karena memang dia udah punya jalur olang dalam. Waduh, Hunter bintang 1 itu dia tidak ada gunanya, ucap dari para rekan-rekannya itu. Namun sebelum kelas dimulai, di sini Master Wei dia pun datang. Dan kali ini dia datang dengan penampilan ya layaknya guru pada umumnya. Tapi dia datang bersama dengan seorang murid baru. Dan dia juga berujar, semuanya, kami memiliki murid baru yang akan bergabung dengan kelas kalian. Mari kita berikan sambutan yang hangat untuk dirinya. Dan ya, adanya murid baru di kelas mereka membuat para lelaki kroci ini mereka pun langsung mupeng melihat seorang murid baru yang bergabung dengan kelas mereka. Karena memang murid baru itu adalah ya Chang Mu Kyu, seorang gadis yang lumayan cakep guys. Tapi ya selain cantik tentunya dia juga sangat kuat. Karena ya dia adalah nomor 4 di dalam daftar supernova nasional. Aku ingat siapa dia. Bukankah dia adalah
yang pernah bertemu denganku di dalam dungeon itu ya, pikir dari Feng Yu. Sedangkan untuk mereka yang lainnya, mereka pun heboh guys. Mereka heboh melihat adanya Supernova Nasional mau bergabung dengan kelas mereka. Dan itu membuat mereka bertanya-tanya, ada apa orang-orang kuat ini mau datang bergabung dengan sekolah mereka yang ada di kota terpencil ini. Namun untuk gadis cantik ini, dia tidak peduli dengan para murid-murid lainnya karena yang dia inginkan hanyalah duduk di sebelah Feng Yu. Iya, silakan sambut dari Master Wei. Sedangkan untuk Minggu ini, ya doi terlihat cukup malu-malu untuk dapat duduk di sebelah Feng Yu. Dan untuk mereka, ya jelas mereka pun kesal bagaimana bisa Hunter bintang 1 ini dekat-dekat dengan Dewi kecantikan itu. Sedangkan untuk Feng Yu sendirilah, doi mah juga bingung guys, lah ngapain dia ada di sini. Sedangkan di ruang kepala sekolah lah, mereka juga bingung bagaimana bisa seorang Supernova Nasional mau pindah ke sekolah mereka. Karena ini adalah hal yang sangat luar biasa. Namun di sela-sela pembicaraan antara kepala sekolah dan juga Pak Wakil, tiba-tiba saja ada yang mengetuk ruangan mereka. Dan itu adalah seorang guru yang melaporkan kalau ada seorang tamu besar yang datang. Siapa? Nggak lihat apa? Kami sedang rapat, ujar dari Pak Wali. Wah, mereka pun terkejut ketika mereka tahu siapa yang datang. Ternyata adalah ya Pak Tua Biro Hunter yang datang dengan seorang anak laki-laki, anak muda yang cukup tampan yang bernama Feng Rui. Waduh, namanya Feng KB cuy. Waduh. Dan jelas kedatangan mereka berdua membuat Pak Kepala Sekolah dia pun bingung lah. Ada apa ini? Ya, aku datang ke tempat ini untuk mengganggu ya sedikit waktu Anda. Pertama-tama aku ingin memperkenalkan diri. Dan dia adalah cucu pertama saya. Dan aku berniat untuk memindahkannya ke sekolah ini, ujar dari Pak Tua Biro yang membuat ya jelas kedua orang tua ini bingung bagaimana bisa kini orang-orang besar mulai satu persatu pindah sekolah ke tempat mereka. Apalagi cucu dari Pak Biro ini adalah seorang hunter yang ada di dalam daftar Supernova juga. Walaupun dia cuma ada di peringkat 12, tapi dia adalah seorang Dark Knight. Dan jika dia menggunakan kekuatan kegelapan yang ia miliki, maka potensinya akan sangat mengerikan. Dan dia dapat dengan sangat mudah jika dia ingin merebut posisi 5 besar dalam daftar Supernova Nasional. Yang artinya dia sangat kuat. Sedangkan di ruang kelas sendiri, ya jelas saat ini Feng Yu dia pun bingung karena saat inilah semua bocah-bocah kuat ada di sekitarannya. Hei, apa-apaan ini? Kanan ada Yue, kiri ada Minggu, belakang ada bocah Peng, dan juga dua rekannya lagi, yaitu Siti dan juga Mas Otot. Sedangkan untuk Siti, ya jelas dia sangat senang. Haha, bos, aku mendapatkan informasi nih kalau sekolah ini mereka mencoba untuk menghubungi Zhao Cheng. Tapi ya karena tidak ada respon, jadi ya sekolah mereka memutuskan ya untuk memberikan slot itu untuk diriku dan satu slotnya lagi untuk Mas Otot. Jadi ya kita akan mewakili sekolah ini nih untuk ikut pelatihan camp tahun ini, ucap dari Siti, si hunter yang biasa-biasa aja tapi dapat ikut bersama dengan mereka juga. Sedangkan untuk ciwi-ciwi ini jelas ya mereka akan bersaing menjadi rival untuk mendekati Feng Yu. Sedangkan untuk Mas Otot, ya doi pun sama. Kini dia terlihat cukup akrab dengan bocah Rui itu. Karena memang beberapa menit yang lalu bocah Rui ini dia bergabung dengan mereka guys. Sedangkan untuk Minggu, ya jelas aku harus bekerja keras. Karena ternyata yang tertarik dengan Feng Yu bukan cuma aku doang. Dan pemandangan yang menyebalkan ini menotis mereka semua, para murid-murid lainnya yang melihat bagaimana bisa bocah bintang 1 itu kini dikelilingi oleh para bintang-bintang nasional. Hei, bagaimana bisa Feng Yu ada di tengah-tengah kelompok Supernova itu? Bahkan ya mereka juga berharap kalau mereka bisa menggantikan posisi Feng Yu untuk dapat berdiri di tengah-tengah para bintang-bintang itu. Sedangkan untuk Feng Yu, ya jelas ini adalah hal yang cukup menyenangkan ada di tengah-tengah mereka semua rekan-rekan barunya. Tapi selain itu juga Feng Yu dia juga sedikit berpikir tentang Zhao Cheng. Apakah tidak ada yang mencari dirinya setelah dirinya menghilang dihabisi oleh Feng Yu? Sedangkan di sisi lainnya di kediaman keluarga Zhao saat ini seorang pria tua dia terlihat cukup frustasi karena dia telah kehilangan putranya dan ternyata dia juga telah mencoba menghubungi seseorang untuk mencoba menyelidiki di mana putranya berada.
Dan di sini Patway ini dia juga sedikit bingung tentang di mana putranya yang tiba-tiba saja telah menghilang. Dan kini dia juga mencoba untuk mengunjungi kamar putranya dan dia membuka pintu rahasia. Dan kini kembali ke sekolah lagi. Saat ini bocah Rui dia pun memberikan Feng Yu sebuah hadiah yang dia temukan beberapa waktu lalu, yaitu skill spell summon. Ya, ini skill yang cukup edan. Ucap dari Feng Yu yang melihat kalau skill yang dimilikinya ini adalah skill yang cukup unik dan pasti sulit untuk mendapatkannya. Ya, ini skill sangat berguna, pikir dari Feng Yu. Selain dari Rui, di sini juga Mingku ternyata dia juga memberikan Feng Yu hadiah, yaitu skill Battle Mage. Ini adalah skill yang langka juga. Tapi ya sayangnya aku tidak bisa mempelajari skill-skill ini untuk saat ini. Namun di sini Feng Yu dia juga teringat kalau sebelumnya dia mencoba untuk memasuki salah satu dungeon, tapi dia ditolak karena memang syarat untuk mengikuti dungeon itu adalah harus masuk dengan tim, tidak bisa solo squad. Dan karena tidak bisa memasuki dungeon itu, jadi ya aku tidak bisa melakukan leveling untuk mendapatkan skill slot baru. Padahal aku sangat tertarik dengan dua skill edan ini. Dan karena ini adalah skill yang sangat layak, maka dari itulah aku akan memberikan kalian hadiah juga. Dan yang aku berikan kepada kalian adalah 40 botol potion XP. Ucap dari Feng Yu yang memberikan mereka sebuah botol XP, dan itu membuat mereka juga berpikir kalau potion XP ini adalah benda yang sangat mahal. Potion yang hanya dimiliki oleh guild Asura, dan Feng Yu yang memberikan mereka masing-masing 40 botol, jelas itu adalah hal yang sangat gila. Dan ini adalah harga yang sangat layak untuk dibayarkan dengan sebuah kesetiaan. Ucap dari kedua bocah ini. Namun melihat Feng Yu yang mendapatkan sebuah hadiah dari dua rekan barunya itu, di sini Yu Wei dia juga tidak mau kalah. Feng Yu, aku punya hadiah juga untuk dirimu. Apa itu? Tanya dari Feng Yu. Ini sebenarnya sih dari Senior Shu, yaitu sebuah potion baru yang telah diciptakan oleh Senior Shu dari resep yang telah diberikan oleh Feng Yu beberapa waktu lalu. Dan kini pada sore harinya Feng Yu dia pun pulang ke rumahnya. Dia pun langsung disambut oleh Hunter Rizal yang bertanya tentang bagaimana hari pertama sekolah setelah sekian lama. Luar biasa. Karena tidak ada banyak kegiatan, jadi aku bisa pulang lebih awal. Ucap dari Feng Yu yang membuat Hunter Rizal dia juga sedikit khawatir. Karena Feng Yu ternyata dia tidak membahas tentang pelatihan khusus untuk dirinya. Bos, apakah dia lupa ya? Pikir dari Hunter Rizal yang khawatir kalau Feng Yu udah gak peduli lagi dengan pelatihan dirinya. Namun hal itu pun salah, karena di sini Feng Yu dia memberikan Hunter Rizal sebuah hadiah. Hoi bro, cobalah benda ini. Apa ini master? Tanya dari Hunter Rizal. Itu adalah potion yang dapat menyembuhkan cedera internal dalam jangka yang cukup cepat. Gunakanlah benda ini, lalu kau bersiaplah untuk melakukan sebuah pelatihanmu. Oke, siap. Aku akan melakukannya master, sambut dari Hunter Rizal yang begitu antusias. Dan tanpa pikir panjang langsung diblek, langsung ditelan aja. Dan seketika pemulihan diri dapat terjadi dengan sangat cepat. Wow, ini sangat luar biasa master. Aku merasakan rasa nyaman yang tidak terbayangkan. Ucap dari Hunter Rizal yang membuat Feng Yu dia senang. Bagus. Karena memang potion ini memang sangat luar biasa. Karena memang sebelumnya terakhir kali aku juga mencobanya. Tubuhku langsung gacor kembali. Dan karena kau telah pulih, ayo kita mulai lagi pelatihanmu. Dan kali ini kau tidak perlu gugup, cukup ikuti semua instruksiku. Siap, sambut Hunter Rizal. Maka dari itulah Hunter Rizal dia pun kena skinning dulu sama Feng Yu. Dan dalam sekejap mata Feng Yu dia pun dapat melihat titik lemah dari Hunter Rizal. Dan itu membuat Feng Yu kini dia memberikan sebuah penjelasan tentang titik-titik lemah yang dimiliki oleh Hunter Rizal dan juga penyebabnya. Dan ternyata penyebabnya itu adalah skill-skill yang memang ternyata tidak cocok dengan tubuh Hunter Rizal. Dan jelas hal itu juga mengejutkan bagi Hunter Rizal. Bagaimana bisa Feng Yu langsung tahu dalam sekejap mata tentang kelemahan dirinya. Namun semua instruksi itu tidak ada gunanya jika tidak digunakan di dalam sebuah pertempuran. Walaupun ini adalah sebuah latihan, tapi tetap saja menyulitkan bagi Hunter Rizal. Karena kini dia harus berlatih di aula pelatihan dengan monster-monster hasil proyeksi. Apakah kau masih dapat bertahan?
Ucap dari Feng Yu, ya tentu saja Master, sambut Hunter Rizal. Dan di sini Hunter Rizal dia juga tahu kalau dia tidak boleh mengecewakan Feng Yu. Maka dari itulah dia harus terus berlatih lebih kuat lagi. Ya, Hunter Rizal dia tidak bertarung di dalam sebuah dungeon, tapi dia bertarung di dalam sebuah aula pelatihan. Walaupun ini hanyalah sebuah aula pelatihan, tapi tetap saja dampak efeknya juga tidak main-main. Karena ini bukan cuma proyeksi saja, tapi sosok monster yang diciptakannya juga cukup nyata akibat tentunya perkembangan teknologi. Dan setelah Hunter Rizal dirinya kini telah jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Setelah dirinya mendapatkan pelatihan dari Feng Yu. Wah, gila. Dia dapat mengalahkan semua monster yang kita miliki. Dia sungguh sangat luar biasa. Ucap dari mereka yang menyaksikan aksi gila dari Hunter Rizal yang telah menyelesaikan misi pelatihannya. Dan aksi gila dari Hunter Rizal ini hanya terjadi dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Dan ini adalah sebuah keajaiban. Ucap dari Pak Tua ini, Pak Tua Biro Hunter, di mana Pak Tua itu dia juga berujar, yah, kami benar-benar harus menjalin hubungan yang bagus dengan Darkman itu. Karena dia dapat menciptakan monster yang sangat mengerikan seperti orang itu. Ucap dari Pak Tua Presiden ini menunjuk ke arah Hunter Rizal. Aku sangat bersemangat hingga aku tidak bisa lagi mengontrol kekuatanku. Ucap dari Pak Tua itu. Namun jelas melihat Pak Tua ini yang semakin hari semakin sulit untuk dapat mengontrol kekuatannya membuat tante ini dia sedikit khawatir. Tenang, kau tidak perlu khawatir. Mutan seperti diriku dapat bertahan selama ini aja. Itu adalah sebuah keberuntungan. Ucap dari Pak Tua itu. Namun tetap saja hal ini mengkhawatirkan bagi tante ini. Dan itu membuatnya bertanya, Master, apakah ada cara untuk dapat membuat Anda dapat mengkontrol kekuatan Anda kembali? Ucap dari tante yang membuat Master Tua itu dia terdiam. Tapi dia juga langsung mengalihkan pembicaraannya dengan berujar, kita bicarakan itu nanti. Aku harus cepat membawa Hunter Rizal ini masuk ke dalam secret dungeon itu. Ucap dari Pak Tua itu setelah dia melihat kemampuan perkembangan gila dari Hunter Rizal yang sangat-sangat pesat. Dan selesailah cerita kita di sini dulu guys. Dan ini udah mentok ya sama Translate Indonya. Jadi ya gimana nih? Mau post judul baru guys? Tapi judul apa yang harus dibahas guys untuk besok? Jadi tulislah di komentar ya apa yang mau dibahas, biar bisa langsung dibuat besok pagi dan upload langsung sorenya. Dan mumpung gua lagi libur, waduh. Jadi ya udah langsung push aja. Tulis ya guys ya di komentar mau dibahas yang mana gitu kan. Jadi ya untuk Dark Magicnya masih bisa upload guys, tapi ya mungkin seminggu sekali untuk Dark Magic karena bakal dikumpulin dulu chapternya, mungkin sekitar 3 atau 4 chapter lah baru jadi di satu video. Jadi sebelumnya ya bakal ditabung dulu guys. Jadi ya baik lagi nih, tulis ya judulnya mau apa yang mau dibahas.